saya ketemu ada bule Hmm. dari Perancis nggak salah. Itu mereka programnya membawa anak-anak kecil ke Bali waktu itu. Karena alasannya untuk mengeluarkan dari zona bencana. Agak aneh tuh, cuman karena waktu itu nggak terlalu banyak saya berpikir, oke, saya catat. Nah, pada saat mereka komunikasi malam karena di luar negeri kan, kebetulan tendanya di samping. Ternyata dia pedofil. Oke, selamat malam menjelang pagi. Kembali lagi bersama saya Wade dari channel Jelajah Malam. Kali ini masih bersama dengan Om Ade. Beliau adalah sosok ataupun seorang pegiat alam Terbuka. terbuka ya, Om ya. Dan tapi kali ini beliau akan menceritakan tentang pengalaman beliau ketika menjadi salah satu sukarelawan atau volunteer bencana di Palu dan di Aceh ya, Om ya. Yap. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Monggo, silahkan. Om Ade Suraatmaja dikenal luas sebagai seorang praktisi petualangan alam terbuka, serta memiliki rekam jejak sebagai koordinator ekspedisi, seperti memimpin tim ekspedisi Bakti Nusa dan ekspedisi Pinisi yang mengarungi wilayah Indonesia Timur selama ratusan hari. Kali ini, Om Ade akan berbagi pengalaman nyata saat beliau menjadi relawan bencana tsunami Palu 2018 dan tsunami Aceh 2004. Awalnya itu kita taunya tsunami. Awalnya tsunami. Terus setelah beberapa lama ternyata ada bencana alam lain di sana yang kita masih aneh juga. Bencana alam itu karena ada yang tanah bergerak gitu kan, tanah mutar gitu kan. Jadi waktu itu kita sudah siap-siap, tapi ternyata ada berita lagi masuk, jalur darat itu chaos. Jadi teman-teman banyak yang lewat darat ngasih tahu, jangan lewat darat katanya. Karena banyak layer-layer yang dilewati mereka itu, mereka dihadang lah atau apa gitu. Ketika pertimbangan lewat udara juga ternyata di bandara seperti itu. Chaos. Akhirnya waktu itu saya sama teman-teman nggak ada jalan lain, kita harus lewat laut. Karena pertama kita anggap aman, kedua pakai kapal laut itu kita bisa bawa bantuan yang jauh lebih besar ketimbang pakai pesawat waktu itu. Oh iya, dari Bisa berapa puluh ton kan. Iya. Jadi waktu itu kebetulan saya dipercaya, dulu kita punya, boleh nyebut nama Kak Menteri? Boleh Ya. Boleh. Jadi waktu itu ada Ibu Susi. Oh, mantan Menteri KKP ya kalau. Ya, Ibu Susi, makasih Ibu Susi. Makasih Bu Susi. Dia yang sama apa namanya timnya, Iya. dia nyiapkan kapal, beliau ini nyiapkan apa yang saya perlukan. Waktu itu karena kejadiannya di Sulawesi, jadi saya waktu itu ngumpulin teman-teman dari Makassar. Jadi saya punya banyak teman lah kalau di mana-mana ada banyak teman kan. Terus di briefing juga saya kasih tahu di sana nih kayak seperti itu kondisinya, nggak seperti bencana lain. Jadi waktu itu saya kasih. Maksudnya itu data assessment ya Om ya? Ya, jadi kondisinya seperti ini, bahaya bukan hanya dari alam bencana itu, tapi ada juga faktor X yang bisa juga bahaya gitu. Waktu itu banyak kriminal lah yang mencari keuntungan di situ. Yang Aji mumpung ya, yang bencana ya, yang akan kontak langsung dengan kita gitu.
Jadi data itu sudah diketahui dulu sebelum Saya berangkat. berangkat ya? Iya, jadi waktu itu, Nah, seperti apa Om? Tahu jadi kondisi seperti itu? pertama saya berangkatin orang yang udah di sana, Hmm? terus saya juga punya beberapa teman yang saya bisa percaya banget untuk informasi itu. Oh iya. Jadi berdasarkan itu, akhirnya kita berangkat tuh. Tapi teman-teman tetap saya ingetin, kalau udah di kapal lo nggak bisa mundur nih. Iya kan? Boleh mundur nyemplung ya. Iya, kalau di darat nggak bisa pulang naik bus gitu kan. Ini nggak bisa mundur nih. Gimana? Mereka sepakat kan? Iya, iya. Ya udahlah, ayo. Nah, cuman nggak ini Berapa juga. orang Om waktu itu? Ih, mungkin ada sekitar 20-an kali. Oh, cukup 20-an. lumayan baik. Ya, itu dari penggiat gunung, penggiat apa tuh ada semua termasuk chef. Chef masak itu? Iya, jadi itu dari hotel saya ngajak. Jadi Oh iya, iya. jadi masing-masing punya keahlian kan. Kita makan enak lah, mau ada chef kan. Iya. Nah, gue bilang jangan nggak enak makannya. Akhirnya chef itu ikut. Eh, Terus buat antisipasi kekruwetan di darat itu saya pakai drone. Jadi saya ajak juga temen yang jago drone. pilot drone lah ya. Iya, jadi terbangin dulu, lo lihat di depan itu aman nggak? Kalau aman baru kita jalan gitu kan. Gitu, tugasnya dia seperti itu. Iya. Ya. Terus nggak ada seragam, spanduk nggak ada. Gue bilang nggak apa-apa, kita nggak usah, kita nggak perlu itu kok. Kita ini aja gitu, apa namanya, sipil beneran gitu kan. Ada namanya Iskindo, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Oh. Itu berhubungan langsung dengan beliau kan. Nah itu juga yang ngebantu banget itu mereka yang mereka nggak turun di lapangan, tapi senjata mereka tuh surat Iya, iya. apa kayak gitu kan, kayak gitulah. Akhirnya bisa terlaksana tuh. Jadi waktu kita sampai di sana, Mm-mm. pakai drone lagi kita cari tempat pelabuhannya sih udah runtuh, cuman masih memungkinkan gitu kan. Sebelum sampai pelabuhan lihat dulu pakai drone. Pakai drone, kita nyari lokasi yang aman buat mendarat si kapal itu. Sampai segitunya Om. Iya, Iya. iya, karena kan kita nggak tahu Takutnya kalau apa tuh, Om? Kekhawatiran nanti ketika kita asal sampai ke pelabuhan itu takutnya iya dijarah lagi, dijarah lagi. dijarah lagi kan. Itu yang takut gitu. Kalau cuma dijarah, kalau ada yang sampai luka kan Iya, repot. iya. Karena Kekerasan gitu ya. saya yakin mereka juga pasti melawan nih anak-anak nih. Pasti mereka ini kan bertahan gitu, karena saya tahu karakter mereka tuh. Tapi akhirnya ya itu pakai drone dulu, cara yang aman, turunin sebagian, tapi kapalnya mundur lagi ke laut Ke kan, laut. supaya aman nih sebagian. Kita bagiin dulu apa yang bisa kita salurkan waktu itu. Kita fokus paling besarnya dapur umum. Oh, di dapur umumnya. Ya, jadi kita dapur umum juga akhirnya kita nggak keliling, kita fokus di satu tempat. Kebetulan waktu itu ada temen apa off-road pencinta jeep yang kenal, dia jamin tempatnya bisa aman, bisa ngebangun. Akhirnya kita fokus di situ. Itu bangun, baru saya jalan nyari teman-teman lain karena kita juga bawa. Jadi teman-teman ada yang bawain gue motor, bawain gue sepeda, bawain apa gitu kan. Jadi kita bawa tuh di kapal kan bisa masuk ya. Jadi nyari itu bagi-bagi lagi gitu kan. Oh iya. Dan kita bawa ikan. Orang sana sejak kejadian itu nggak ada yang mau makan ikan. Karena? Takut makan orang itu ikan katanya. Oh. Jadi emang waktu itu kita bawa berapa ton itu ikan yang kita kemas dengan bagus kan, Iya. masih seger. Udah kita bikin. Nah terus itu anehnya lagi regulasi ini yang saya tahu ya kurang Iya, lebih. iya, iya. Jadi di kita tuh adanya kapal barang, kapal penumpang. Waktu itu saya bawa barang sama penumpang. Bawa barang itu bantuan kan. Iya, iya, iya. Nah, penumpang jadi terhambat di mana-mana tuh. Di pelabuhan agak ditahan kan, kita berhenti di beberapa tempat kan. Iya. Jadi masalah juga tuh. Regulasinya itu dibikin mungkin bukan dalam kondisi buat bencana ya. Iya, iya. Tapi itu yang dipakai gitu. Akhirnya kita akalin. Oke. Teman-teman volunteer naik bus. Jadi kota Makassar, ada kota besar lagi satu, Parepare namanya. Iya, iya. Jadi kalau bilang kamu semua naik bus ke sini, ini kota kecil kan. Saya berangkat sendiri biar berangkat aja dulu. Nah, jadi saya bilang kamu naik bus ya. Terus kamu berhenti di Parepare.
Di Parepare saya punya temen di pelabuhan yang dia bilang asal kamu cepet ya katanya. Oke, gue cepet gue bilang. Jadi kapal itu merapat set, anak-anak naik gelap sampai itu, segitunya ya. sampai segitunya. Sampai segitunya. Orangnya di naik bis Naik bis dulu, karena supaya kita bisa keluar dari pelabuhan besar kan. Berarti nggak boleh kalau ada orang-orang boleh. di situ. Nggak boleh. Nggak boleh ada orang banyak gitu. Jadi akhirnya ya udah saya aja sendiri gue bilang sama kru kapal kan berapa Iya, iya, orang iya. waktu itu. Oh ya udah, cuman itu kamu pulang kamu naik bus ke Parepare kan berapa jam gitu. Jadi kalau kayak dari sini tuh Parepare kayak ke Bandung lah gitu. Udah gitu. Sampai di sana baru kita jemput. Kalau nggak salah udah gelap deh tuh. Tuk, 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 naik semua oke jalan. Jalan. Om dan rombongan apakah tidak membawa kayak semacam, kalau kita bicara regulasi Om ya, kayak surat jalan, surat perintah atau surat tugas itu Bawa. Cuman nggak nggak bisa. kepakai. Nggak bisa. Indonesia memang kayak gitu. Ya. Tapi kan ya kita Apa ini oknum Om ya? Kita bicara iya, regulasi. takutnya itu oknum kan. Cuman kan ini kita tanggung jawab berapa puluh ton ini Iya. yang mesti diamanah ke sana kan. Jadi akhirnya ya udah kita main ini juga lah. Main abu-abu juga Iya. akal-akalan lah. Tapi Walaupun sebenarnya bertentangan dengan nurani betul. kita ya. Dan itu juga saya ke volunteer kan kasih tahu ini kayak gini nih. Gak apa-apa Bang, ayo. Iya. Ayo kalau gitu. Yang disambangi ataupun yang dikunjungi ataupun yang diberi bantuan tuh yang di mana ataupun secara geografisnya di sebelah mana sih Om? Namanya saya lupa nama tempat itu. Tapi memang saya pilih lokasi yang kondusif ya. Artinya ya saya masih merasakan ada gempa tiap berapa jam gitu kan, yang keluar kita masih sampoan kamar mandi gitu ada. Cuman kondisi itu memang kalau udah orang mau mau niat jahat di situ harus benar-benar niat, karena waktu itu tempat itu memang terpagar tinggi kan. Nah, saya lupa lokasinya, tapi waktu itu akhirnya teman-teman jalan ke lokasi yang parah kita data, terus kita kasih kayak kupon ini kamu bawa ke sana, ntar kamu dapat apa yang kamu perlu gitu. Kalau makan udah pastilah, obat ada, cuman kalau sampai parah ya itu ke rumah sakit urusannya. Kita nggak bisa karena kita hanya emergency response kan, obatnya yang nggak banyak. Cuman waktu itu saya nolong juga ada satu rumah sakit yang rubuh tapi masih ada bangunannya. Rubuh masih ada bangunan. Jadi dia ada 3 masa bangunan. Yang 2 rubuh, yang ini masih berdiri nih. Artinya di sini masih ada obat sama tenaga yang kita butuhkan kan. Waktu itu akhirnya saya barter. Saya bikinin kamu tenda ya, tenda gede buat pengganti bangunan ini, kamu bisa melakukan terima pasien gitu kan. Cuman ini nih rujukan dari tempat saya dihandle ya ininya Jadi akhirnya kerjasama sama rumah sakit itu tuh. Akhirnya ya alhamdulillah sih bisa gitu yang kita harapkan gitu kan. Kita bikin rumah sakit darurat itu di luar konteks sebenarnya. Kita hanya mau bikin dapur kan, tapi karena perkembangannya banyak yang luka, akhirnya kita bikin bantu itu rumah sakit segala macam. Tapi konsentrasinya sebenarnya ada pusatnya di mana sih? Di Kota Palu ya? Ya, jadi kalau bicara tsunami itu ya sepanjang pantainya itu kan parah sih. Karena ada bencana lainnya itu yang kita nggak ngerti gitu kan. Karena saya ke tempat lokasi yang bergerak itu. Cuman waktu itu aja ada, saya nggak tahu itu volunteer apa tim SAR yang dia mau coba nolong pakai crane di tanah itu. Akhirnya dia masuk. Jeblos gitu? Iya, ke tanah yang bergerak. Saya bilang, saya nggak dilatih untuk itu, saya bilang. Saya dilatihnya di air. Kalau di tanah bergerak saya nggak bisa. Pertama alat nggak memadai kan. Terus saya nggak pernah dilatih waktu itu. Jadi kebanyakan waktu itu mereka hanya mengamati gitu, ngeliatin gitu. Yang hanya bisa di pinggir-pinggir yang di handle. Tanah bergerak ini di pinggir pantai juga atau kayak di tengah di dalam kota?
Dalam kota? Dalam kota dia, bukan di pinggir pantai, jauh dari itu. Yang di Palu yang terjadi seperti itu, beda tuh. Tanahnya geser atau gimana sih maksudnya? Geser. Jadi yang ini tadi rumahnya di sini jadi di situ. Heeh. Terus ada juga yang tenggelam gitu kan, ininya tanahnya ganti sama tanah lain gitu. Aneh sih, Iya sih. aneh. Mudah-mudahan nggak ada lagi di tempat lain Iya, kayak gitu. di semua tempat lah ya Om ya. Iya, Hal dan seperti di itu. sana itu di tempat itu tuh perumahan emang yang Hmm. padat gitu kan. Ya habis itu berkembanglah cerita-cerita Heeh. versi mereka gitu, bahwasanya wah itu emang orang yang dikutuk lah, prostitusi, narkoba, ada Hmm. makanya terjadi kayak gitu kan. Ya, namanya orang Ya banyak kan ya. dikutuk lah itu sama Allah. Enggak lah, itu maksudku ya boleh pakai versi itu, cuman jangan di depan saya begitu kan. Anak-anak kan jadi bingung kan Iya, ininya itu. Ini kita bener nggak nih mau nolong, ntar di ini lagi sama orang-orang gitu kan. iya. Niat kita memang di situ pure mau nolong ya. Iya, Kasihan dan gitu. terlepas cerita apapun ya kita mau nolong, cuman yang kayak gitu itu yang kayak bikin takut-takut kan. Wah, Iya, ntar kita malah di ini lagi sama orang-orang. Jadi ya kadang-kadang memang kalau kita niat baik, balasannya nggak baik. kadang-kadang seperti itu ya. Ya, Ya. Tapi yang penting kan kekeh ya, punya lurus aja. iya, yang penting udah jangan belok-belok, udah Iya. ini aja udah lurus aja. Masalah lo dapat pujian apa makian ya udah terserah lah. Beberapa hari setelah gempa, tsunami, dan likuifaksi melanda Palu pada 28 September 2018, kondisi kota berada dalam situasi darurat. Listrik padam, jaringan komunikasi terputus, pasokan bahan makanan menipis, dan banyak toko serta pusat perbelanjaan ditinggalkan tanpa penjagaan. Di tengah kondisi tersebut, mulai terjadi aksi pengambilan barang dari sejumlah toko dan gudang. Sebagian warga mengambil makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup karena bantuan belum sepenuhnya tiba. Namun, di sisi lain, ada pula oknum yang memanfaatkan kekacauan dengan mengambil barang-barang elektronik, perhiasan, dan barang berharga lainnya yang tidak berkaitan dengan kebutuhan darurat. Yang saya lihat ya, Hmm. ATM tuh. Hmm. ATM tuh saya tahu bedanya yang dicuri dengan teknologi canggih gitu ya, Hmm. sama yang diseret, dibongkar gitu. Nah itu yang dibongkar. Jadi bukan dengan teknik dibuka rapi gitu, enggak. Iya. Emang itu dibongkar dan itu nggak mungkin cuma 2 orang gitu. Pasti rame-rame. Terus kendaraan yang terbalik semua itu nggak, hampir sebagian besar nggak ada ban, itu jangan harap lah. Nah itu yang saya lihat tuh. Ada juga yang dengar dari cerita teman-teman yang bantuannya terus juga di ini ya, nggak sampai ke tujuan gitu. Itu juga ada, cuman saya nggak ngelihat itu. Saya nggak ngelihat, cuman dengar ceritanya. Tapi yang cerita seorang percaya lah. Hmm. Orang teman yang saya percaya. Hmm. Cuman yang saya lihat itu, ya itu tadi ATM mau semua. Banyak Kebongkar. tuh ATM. Banyak semua kali. Dan ada yang ketangkep. Oh, dia yang ketangkep. Ada yang ketangkep. Kepala kampung komandan, ya biarin aja sebut Iya. ya. Ah, Jadi dia bawa warga dari kampung sebelah gitu kan. Itu ada yang ketangkep. pas ketika terjadi festival itu pernah lihat nggak? Masih ada. Masih ada juga. Malam itu biasanya kita kan kalau kayak gitu kita malam juga kerja kan. Iya. Itu nggak ada yang berani karena ngelihat itu kan. Karena ngelihat seperti itu saya bilang jangan bentrok lah. Iya. Hindarin aja, itu bukan ranah kita gitu. Kita hindarin aja, itu ada polisi, ada segala macam lah. Iya. Kalaupun mereka sampai gitu berarti kan keamanan nggak ada juga kan. Iya. Terus ya ngapain kita juga mau sok jago kita di tanah orang gitu kan, jadi biarin aja lah. Yang penting kita aman gitu. Nah itu terjadi gitu di sana. Disayangkan sih sebenarnya. Karena bikin turun semangat orang yang Iya. mau ke situ kan. Iya. Akhirnya yang terjadi kan cerita negatif. Wah di sana, nah kayak gitu.
itu yang nggak boleh terjadi lagi gitu kan. Mudah-mudahan enggak lah. Kalau kita boleh menyimpulkan Om, permasalahannya itu di mana Om? Atau mungkin bantuan pemerintah ini kok tidak sampai berapa hari tidak sampai akhirnya mereka berbuat seperti itu. Kalau ini berbeda. Jadi kalau misalnya yang bantuan itu yang di darat, itu bisa jadi mungkin orang yang kena bencana juga, tapi tidak terdeteksi atau nggak terlalu parah gitu. Padahal di sini perlu bantuan juga karena sandang pangan di titik ini nih di pusat nggak ada kan. Jadi dia kena dampaknya gitu. Sehingga ketika bantuan datang, mereka nggak ada jalan lain untuk gua dong dibantu gitu. Iya, iya, iya. Itu ada. Tapi kalau yang ATM Mm-mm. sama kayak Pencurian roda, segala macam itu. itu saya rasa direncanain itu. Iya, Itu maksudnya direncanain itu. sudah memang niat sengaja. Niatnya, itu sih emang kriminal lah. Iya, Kita tahu kok bedanya yang enggak sama yang kriminal kan. iya, 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 iya. Karena niat banget itu. Soalnya diambil hanya untuk satu kelompok gitu, pakai truk gitu kan. Kayak gitu. Iya, iya. Nah, kalau bantuan mungkin kemungkinan besar karena mereka juga perlu bantuan gitu. Bantuan dan belum terjangkau. Belum terjangkau. Kebetulan lewat situ jalurnya si bantuan itu kan. Jadi di stop. Mungkin juga nggak semuanya kali diambil ya. Cuma Iya, iya. ada cerita itu. Jadi akhirnya dianggap semuanya. Tapi saya yakin sih nggak semuanya juga. Iya, iya. Cuma di stop. Iya. Kalau timnya Om Adi pernah nggak mengalami kayak di stop? Pernah sih, tapi saya tahu itu mereka kondisi bencana gitu, jadi yang kurang akal sehat, mungkin dia lapar, mungkin dia capek gitu kan. Ya, pernah itu waktu di Aceh juga kejadian kayak gitu. Solusinya waktu itu obat juga pernah gitu kan. Selama kita bisa bagi, kita akan bagi tapi tetap buat kita sih harus safe gitu. Iya, iya, iya. Nah, solusinya waktu itu yang di Aceh itu kita cari binatang. Waktu itu dapat sapi yang udah di atas gunung gitu kan. Iya. Nah, itu yang kita potong dibagi rame-rame yang kayak gitu akhirnya. Jadi sapinya warga ini. iya. Sapinya warga. Sapinya demi ini ya. Sapinya udah kedinginan gitu kan, nyari kan, mereka nggak ada senter, nggak ada apa gitu kan, nggak ada tenaga. Iya, udah nggak ada tenaga juga kan. Udah. Jadi kita itu waktu itu cari binatang, sapi apa kita sembelih, kita bagi gitu kan. Ya kayak gitulah. Kayak gitu. Pernah beberapa kali. Ada juga yang kita disuruh belok gitu. Itu di longsor di mana waktu itu ya? Maksudnya disuruh belok? Jadi ke kampung gua dulu dong, jangan ke sana gitu. Disabotase lah Iya. rasanya. Kampung saya jauh banget. Semua akses terputus kan. Di sana waktu itu perlu obat karena banyak yang sakit. Jadi waktu itu saya volunteer, saya berdua sama saya bawa obat. Iya. Berdua apa bertiga ya waktu itu. Jadi saya ngikutin orang itu, tapi teman yang lain saya suruh standby gitu, tetap sesuai rencana. Jadi saya belok ngikutin orang itu, kalau kamu bohong nggak gitu kan, ajak saya ke kampungmu gitu. Saya ikut tuh, ternyata benar. Di kampungnya tuh nggak banyak yang sakit, terus belum ada yang masuk siapapun gitu. Akhirnya ya benar, kita coba ngobatin dengan yang apa kita punya, yang parah kita evak akhirnya. Nah itu juga pernah kayak gitu. Jadi memang kita harus jangan terus kita melawan, kita frontal gitu, enggak. Tapi jangan sampai juga kita dibohongin gitu kan. Nah, akhirnya kirim siapa yang bisa. Waktu itu saya berangkat akhirnya jalan gitu kan, semalaman. Ternyata benar, belum ada yang masuk di situ. Kita coba, gue bilang ntar saya janji pulang saya kasih tahu tim yang lain gitu kan, yang khusus medis untuk ke situ. Tapi ini ada obat. Ini obat apa, ini obat apa, ini obat apa gitu kan. Bawa aja semua gitu. Nah itu pernah kayak gitu. Tapi nggak
Maksudnya nggak masalah lah. Nggak masalah, itu emang risiko kan. Iya. Paling capek doang kita jalan Iya. gitu. Itu pernah juga yang kayak gitu. Kita bicarainnya kembali ke oknum kriminal. Bahasanya dipalak, pernah nggak? Sering sih. Itu juga Ya, sering. Ya. ya tapi udah kita ini kan, udah kita hitung lah. Oh, Ya iya. kalau malak lo yang apa gitu kan, kita ngeliat kalau cuman ya, 1/10 nggak mengganggu, emang ini dicadangin buat kayak gitu, nggak masalah gitu. Oh, itu sudah masih dalam manajemen risiko di Ada. Jadi Iya, iya. ini buat beneran nih Iya, yang iya. disumbangin, ini buat kita, nah ini buat dan yang lain nih. Kalau ada yang mau malak minta apa, adanya ini, mau nggak gitu. Adanya ini aja kita gitu. Nah, dari meminimalisir bentrok sebenarnya kan. Iya, iya, iya. Cuman kita bilang ya ini sebenarnya mau kita sumbangin, tapi ya udahlah buat sini nih berapa kardus gitu. Padahal itu udah kita anggarkan buat itu gitu. Iya. Kita posin buat dibagi-bagi. Kalau nggak ada ya syukur-syukur, buat kita bonus kan. Sering itu, ada juga yang kayak gitu. Itu yang malak bantuan, Om. Kalau yang malak pribadi, ada Nggak sih, kalau yang pribadi kita Nggak ada. lawan lah. Oh, iya. Nggak, ada juga yang kita ajak kerja. Kalau kayak di Aceh itu, Iya. waktu itu saya bikin hotel. Dari tenda, kalau lo nginep sini gratis, dapat makan seadanya. Ntar bangun jam 7 atau jam 8, habis sarapan saya kasih, habis itu ambil alat kerja, kita kerja. Ntar pulang saya kasih, makan lagi gitu. Oh. Nah akhirnya mereka yang tadinya malak, mereka kan malak sebenarnya perlu makan lah, perlu apa kan. Akhirnya enggak, akhirnya di hotel itu semua tuh. Akhirnya ada Pak, saya bantu cuci baju lah. Oke, ibu-ibu gitu kan, cuci baju kita apa, tapi kerja kan. Nah kita nggak bisa bayar pakai uang, tapi pakai itu. Makanan ya. Makanan, kalau nggak ada paket kebersihan, ada paket makanan gitu kan. Perlu kebersihan nih, ada satu paket isinya sabun apa semua nih, bawa sama embernya kayak gitu. Itu yang tadi disebut manajemen bencana gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitulah. Jadi jangan terus kita frontal ngelawan atau apa gitu kan. Sebenarnya mereka juga kalau kita kasih arahan, mereka juga mau kok. Iya, mereka mau. Mereka kayak gitu, malah mereka agak lupa kan kalau mereka kena bencana karena mereka bekerja gitu. Kasihan sebenarnya. Iya. Kasihan. Iya. Pernah saya diomelin sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah. Karena waktu itu yang saya paling jaga tuh susu anak-anak. Karena susu buat anak kecil tuh nggak ada gantinya anak-anak kan. Orang besar nggak bisa minum apapun, bisa makan apapun kan. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu di Aceh itu setiap hari Rabu, pokoknya seminggu 2 kali saya kumpulin anak-anak, ntar dikasih susu, terus ada buku apa seadanya, kita ajak belajar mereka. Datang dah ini dari Pedanka yang terlambat datang itu, ngomel-ngomelnya, kenapa kamu kasih orang belajar apa sih? Wah, nggak tahu maksudnya apa, tapi dia ngomel, ini kan bukan pelajaran. Aduh, bilang ampun, tapi ya nggak apa-apa juga. Ya, pokoknya itu yang saya bilang, kalau kita niat baik dapetnya nggak baik terserah. Yang penting gue udah bagi susu. Itu yang kayak gitu sering tuh. Iya sih. Iya, kacau itu. Ini dulu waktu saya ke mana di Calang itu, baru saya waktu itu. Modal saya kan Satpun kan. Jadi ada radio Jakarta itu, dia setiap berapa hari sekali nelfon, minta perkembangan apa report dari lapangan kan. Oke, nggak apa-apa, asal lo yang nelfon, soalnya mahal nih kalau yang gue nelfon. Satu saat saya perlu barang, udah disiapkan dari Jakarta, barang-barang alat kerja kan, udah naik di Hercules. Terus tiba-tiba katanya ada istrinya pejabat naik Hercules itu pergi ke Banda Aceh. Barang saya diturunin di situ, jadi hilang kan barang kan. Disebut lagi, saya nggak tahu itu istrinya. Jadi waktu di radio itu ibu ini itu kenapa sih belokin, penyiar radio aja kan. Udah selesai terus udah telepon, tahu nggak itu siapa tadi yang disebut? Siapa emang? Itu istrinya. Astaga, nggak tahu. Ya kayak gitulah.
Kan bisa Om sekalian dibawa barangnya. Ya kalau begitu udah turun dari pesawat di bencana udah pasti diambil orang lah, nggak mungkin dia naik lagi terus dialihkan mana, udah susah gitu. Jadi banyak ini lah suka dukanya gitu. Sisi tadi suka banyak juga banyak halangan gitu lah. Sisi sedihnya Om Wah, ketika pas Om melakukan kegiatan terutama yang di kebencanaan kayak gempa, tsunami kayak gitu. waktu sehari pertama kan saya bawa satpon ya. Jadi waktu di sana tuh banyak pendatang yang kerja di daerah Aceh, Telepon satelit ya ini Om. ya, yang di Aceh, yang dia hidup, Mm-mm. tapi dia pengen ngasih tahu keluarganya. Maksudnya? Otomatis pakai satpon. Jadi pengen di sepanjang saya jalan itu dari Tapak Tuan ke Calang tuh. Heeh. Jadi setiap habis maghrib, yang mau nelpon keluarganya, kasih nomor telepon ke saya, cari siapa, ntar saya telepon terus di sana suruh nelpon ulang, suruh ngasih tahu, wah saya hidup nih, cuman yang ini mati, wah itu, Oh. puluhan orang antri kan, gue bilang, denger ini ya, Yeah. ada yang nggak ketemu, ada yang gila, ada yang, wah, itu yang sampai apa ya, ngeri lah. Di Calang itu waktu saya ke sana, dia nanya ada satu keluarga, dia nanya, ini pas korbannya ada nggak ya sekitar 100, udah ribuan dong. Wah, dia nggak tahu ini kan. Terus ya akhirnya kita kasih tahu, kita juga nggak tahu Bu. Tapi ini yang saya dengar sekarang sekian gitu. Wih, kaget kan. Banyak gitu. Iya ini banyak banget. Terus kita waktu saya udah selesai kan saya ke bandara gitu ya, buat di rolling. Itu bandara penuh foto gitu. Kalau ketemu, ya ini hilang gitu. Wah, tuh ampun itu. Dulu itu udah ada kayak apa ya, kayak cerita sekarang kan kalau kemarin yang sempat viral kan kayak itu tuh si Bang Ferry Irwandi tuh, kayak gitu tuh. Nah, kayak dulu tuh ada seperti itu nggak Om? Atau dulu belum ya? Belum ya? Menurut saya pribadi, Iya. Basarnas yang terencana dengan baik dan rapi itu setelah ada tsunami, belajar dari situ. Oh, belajar dari Waktu itu ada Basarnas tuh ada juga, cuman nggak seperti yang sekarang lah. Sekarang kan udah canggih banget ya. Kalau yang waktu itu tuh, wah, babak belur itu mereka tuh. Orangnya masih sedikit, alatnya sedikit kan. Belum pernah ngalamin bencana seperti itu. Ada yang bergerak niat baik, nggak ada misalnya helikopter gitu. Ada helikopternya, nggak ada bensinnya gitu, nggak ada afturnya. Jadi banyak lah pembelajaran dari tsunami itu tuh, banyak banget sih itu. Om Ade ini awal-awal menemukan korban itu perasaannya seperti apa dan apakah ada efek setelah itu Om? Udah pasti ya kita kagok edan gitu. Ini kalau jenazah utuh mah oke lah ya. Iya. Kalau jenazah udah nggak utuh, bentuknya macam-macam. Tanggal 20, saya tahun baru itu di Melaboh. Di Melaboh itu mungkin ada 200 jenazah yang saya pinggirin karena saya mau bikin helipad. Jadi waktu itu tugas saya sebenarnya nolongnya hidup sama asesmen buat bikin. Jadi ini di lokasi ini perlunya ada berapa orang, perlunya ini saya bikinin helipad ya. Nanti dari helipad ini saya siapin buat base camp. Jadi saya kirim ke sini, terdatang helikopter bantuan. Nah, saya jalan lagi tuh. Terus jalan kayak gitu pokoknya. Kembali ke mana? Jenazah itu. Jadi waktu di Melaboh itu kan saya cuma sedikit ya, beberapa orang gitu. Tapi saya harus bisa gali makam buat jenazah yang saya pinggirin, buat bikin helipad dan lain-lain lah. Itu yang ngebantu orang di penjara, narapidana, ada juga GAM, yang dia penjaranya kan hancur kan, cuman dia nggak mau kemana, mau lari kemana.
Akhirnya di situ ada lagi yang bentar lagi saya bebas, ngapain saya lari kan? Akhirnya mereka yang ngebantu tuh. Oh, Cuman sebegini kali makam itu yang kita ini kan. iya, iya. Bismillah aja lah. Itu yang Iya, cukup membekas juga, ya, terenyuh lah dengan ya. seperti itu. Wah, Puluhan yang bisa dikatakan iya ratusan gitu. ratusan ya, lebih dari ratusan. Belum di Calang, belum di mana gitu ya. Di tempat-tempat sepanjang jalan itu kan yang di pinggir jalan sampai berapa bulan, 4 bulan gitu kan. Itu masih banyak, tapi yang di atas pohon lah, yang di mana gitu kan, yang Ada Om, yang iya yang udah nyandal nyandal ya terus doang. ini kita bukan pengen kasih sedih Iya, ya, ini buat ini aja, buat ini buat pengalaman ya. pengalaman deh ya. Ada yang udah kayak kornet apa gitu kan. Mm-mm. Kalau dan kayak seperti itu dulu biasanya, jadi di sini korbannya, di sini kita gali lubang buat makam, kita gelindingkan masuk, terus kita tancepin kayu, kasih bendera. Di situ ada Oh gitu korban. cara menandainya gitu. Ya, karena yang udah berapa bulan itu udah ada gangren. Itu seperti bakteri misalnya. Iya. Jadi kalau kita ada luka kecil itu masuk, itu harus dipotong. Nah, nggak ada ininya gitu. Itu ada relawan dari Bali kalau nggak salah, yang sampai dipotong karena ada luka di kita, nggak pernah dikasih tahu ada bahaya itu. Berarti itu termasuk penyakit yang menular Om, atau gimana? Jadi di jenazah itu ada, setelah membusuk akan ada bakteri Iya. yang bisa masuk dari jerawat atau apa luka gitu kan. Nah itu dia ngerusak jaringan tuh. Nah itu nggak ada yang tahu, kita nggak pernah dibekali itu, tiba-tiba membusuk aja. Kalau nggak salah dari Bali deh yang Ada yang sampai iya, kena terus kutu. dari pesantren mana gitu yang mereka membantu gitu, tapi nggak rasa kalau sarung tangannya udah bocor, padahal ada lukanya gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu ada beberapa tuh. Oh, Itu kasihan juga tuh yang iya, iya. pulang nggak utuh kan. Iya. Ada yang di posko saya itu 2 orang atau 3 orang yang tersambar kilat. Orang Purwokerto. Petir. Ya, meninggal. Posisi hujan. Waktu itu lagi mau bangun, kita mau pasang antena kalau nggak salah deh. Antena radio. Nah itu kena petir. Jadi lagi ngangkat gini kan, kena 3 orang apa itu yang volunteer itu. Dan juga sih. Iya sih. Iya, apa namanya? Ya udah, kita coba, namanya volunteer ya. Jadi ya kita coba sebaik-baiknya ngantar mereka ke Purwokerto kan sama tim waktu itu. Oh, iya, iya. Nggak tahu gimana rasanya orang yang ngasih tahu orang tuanya. Niatnya dari desa Iya. atau asalnya yang membantu, atau malah akhirnya menjadi korban juga akhirnya ya. Itu ada juga yang gitu. Wah, 2 orang teman saya pulang dari sana tuh jadi vegan, nggak mau makan daging. Nah, iya, karena trauma ya, Ya. mungkin melihat banyaknya. Satu lagi terus jadi kayak kayak hipis. Jadi dia ada komunitas dengan orang-orang luar tuh yang hidupnya santai gitu, jadi ini dia jadi berubah banget pokoknya. Iya ini Traumatis di situ ya, dari mungkin melihat banyak karena itu peristiwa. obok aja kan, fly gitu terus. Cuman ya mau ngapain kita juga ya. Tapi bukan hanya kita kok. Ada juga bule Iya. yang bareng sama, tapi waktu itu kapal tenggelam gitu. Waktu itu saya pakai kapalnya tenggelam. Lama dia dirawat sama psikolog, psikiater gitu. Psikiater ya. Gara-gara itu. Kemarin salah satu bulenya sempat saya ketemu gitu, jalan bareng, dia cerita kan. Jadi emang bukan hanya itu, bisa kena siapapun kok. Apa sih namanya kalau gitu, depresi, trauma, Depresi, apa gitu ya. mentalnya kena ya. Iya. Nah itu menurut
Om Ade yang di sana itu karena apa? Stres pas mas. Kalau kita nggak mau tiap hari menyibukkan diri supaya nggak berpikir ke itu kan, wah itu stres di sana itu. Mau ngapa-ngapain nggak bisa, sinyal nggak ada, ini nggak ada, tiap hari bergaulnya sama korban gitu kan. Iya. Oh. Pasti makan kurang, tidur kurang, gitu kan. Makan juga yang seadanya gitu ya. Kayak misalnya air bersih gitu. Atau kita pengen makan apa ya, biskuit gitu ya. Kita nyari itu yang bekas di drop dari pesawat. Ngambil gitu kan, oh ini masih bagus lah. Ya kayak gitu. Kalau orang yang sebulan oke lah. Iya, iya. Tapi kalau udah berbulan-bulan, makanya waktu itu regulasi 2 minggu kita Ganti. putar relawan tuh. Karena kalau lebih dari 2 minggu, kasihan juga. Terganggu Ya, mentalnya. apa nama ya. Jadi waktu itu ganti aja tiap 2 minggu gitu kan, ganti rombongan mana datang gitu. Cuman kitanya aja yang di situ ditanam. Bagaimana cara mengantisipasi biar mental Om Ade dan kawan nggak kena? Kalau saya mesti sibuk ya? mesti ada yang gua kerjain gitu. Iya. Apapun gitu kan, mesti ada kegiatan di hari itu. Yang positif yang bisa ngelupain gitu kan. Itu baru dari situ, belum yang homesickness yang pengen pulang gitu. Iya kan, ada yang gitu terus kan, oh, pengen pulang nih gua. Nah itu kan udah drop kan. Nah itu tuh yang ngeri itu, bisa membahayakan dirinya sama tim. Dan bisa menular. Kalau satu gitu semua tuh bisa jadi kayak gitu kan. Jadi itu yang saya hindari. Cuman kalau dari saya sarannya inilah, pokoknya berkegiatan aja tiap hari. Jangan yang ngelamun, jangan apa, pokoknya apa kayak diri ya. Ya pasti kok ada yang bisa dikerjain. Kalau di tempat itu ya, tinggal kita mau apa enggak gitu. Pasti ada kok. Tinggal mau apa enggak, cuman memang sarananya terbatas ya. Semuanya ya namanya juga bencana. Iya. Terus ketika Om Ade itu menguburkan para korban itu, pasti ini bisa dibilang inilah kuburan massal ya Om ya. Ada sebuah regulasi ataupun ini khusus nggak ketika menguburkan para korban itu? Pada saat di awal nggak ada yang bisa saya lakukan, hanya mencoba untuk mengubur secara manusiawi lah yang kita bisa lakukan gitu. Dengan dalam seperti sekarang kayak kuburan kita nggak bisa karena nggak ada alat kan. Udah gitu skala besar. Jadi nggak ada yang bisa ini untuk ngasih, semua kan rata-rata hitam mas. Oh sudah ini ya. Hitam karena katanya sih ada apa yang timbul dari laut yang ikut sama air laut itu kan. Jadi semuanya hitam. Jadi udah nggak bisa dikenali ya, sulit ya. Ya makanya banyak banget yang hilang, sebenarnya bukan hilang, cuman nggak diketahui itu siapa gitu. Ya. Mungkin keluarganya cuma melihat gitu udah hitam semua kan, jadi susah gitu. Berarti memang sudah kesepakatan dari situ memang kalau korban segera dikebumikan ya. Iya. Karena emang juga berbahaya buat kesehatan. Iya benar. Ya, gitu ya. Yang paling bisa saya lakukan ngitung. Oh ngitung gitu. Ya ini berapa gitu kan. Terus ini saya dapat di radius berapa gitu kan. Nah, paling hanya bisa itu. Yang lainnya nggak bisa. Itu nanti disetorkan dalam mungkin sebuah posko khusus yang mungkin kayak OSC atau apa gitu ya. Belum ada waktu itu, jadi saya taruh di buku. Saya cuma catat di buku, dokumentasi juga seadanya. Ntar itu masuk di laporan gitu. Ketika udah banyak yang datang, ada instansi darurat, saya kasih ke mereka. Ini tanggal sekian, jam sekian, lokasinya di sana, koordinatnya ini. Kalau mau dicari aja gitu ya. Paling gitu. Bukan sama Om Ade dikasih tanda gitu ya? Iya, kita kasih semua kasih tanda gitu. Iya, ini ada makam gitu kan. Kita kasih darurat lah, pakai apa? Kain sama kayu-kayu gitu. Paling itu yang bisa kita lakukan. Itu juga banyak juga tuh yang oknum-oknum itu juga ada juga di situ. Oknum apa ini? Saya ketemu ada bule dari Perancis nggak salah.
Dia waktu saya tanya, kamu mau ngapain? Kita harus koordinasi kan. Jadi ketahuan, oh kamu bidangnya ini kamu ini, saya ini. Jadi kita bisa saling kerjasama lah. Kalau nyari ini ke sana, mau ini ke sana gitu kan. Itu mereka programnya membawa anak-anak kecil ke Bali waktu itu. Karena alasannya untuk mengeluarkan dari zona bencana supaya mereka ini kan. Agak aneh tuh, cuman karena waktu itu nggak terlalu banyak saya berpikir, oke, saya catat. Kebetulan waktu itu Mohon tendanya maaf ini anak kecilnya ini yang masih ada orang tuanya atau sudah ada orang tuanya atau campur di situ? campur, dia pengen ini aja gitu. Oh, Ada yang anak orang tua yang masih ada orang tuanya juga ya udah bawa aja gitu kan. Nah pada saat mereka komunikasi malam karena di luar negeri kan, kebetulan tendanya di samping. Ternyata dia pedofil. udah pilih. Komunitas itu datang. Udah saya usir waktu itu. Oh, belum sempat dibawa ini. Belum sempat. Taunya dia itu pedofil? Nguping karena dia telepon kan malam kan, saya belum bisa denger. Iya. Ih, ini udah nggak bener kan? Paginya caranya mana inimu semua gitu apa ada surat tugas atau legalitas lah? Nggak ada. Akhirnya saya suruh pergi waktu itu. Pergi ya mau hari ini juga. Oh, iya. Pergi gue bilang. Kalau enggak ini ya gue bilang tanggung sendiri ya. Saya bisa ngobrol nih sama teman-teman dalam waktu 10 menit kamu habis gue bilang. Iya. Pulang akhirnya. Dan barang-barangnya ditinggal. Kamu pulang begitu aja semua barangmu kamu tinggal aku bilang. Itu aduh ampun. Ada yang uji coba obat baru ditesnya ke itu ada Anak-anak, juga ke anak-anak. korban Iya. Kalau ini dari mana nih? dari luar semua Dari luar negeri juga? dari luar Oh, tes obat di situ kan itu nggak ada hukum nggak ada pemerintah nggak ada apapun kan bebas gitu ada yang kayak gitu wah itu kasihan juga tuh cuman yang obat saya cuma tahu dampaknya waktu itu kok penyakitnya sama ya. Habis apa kamu minum obat ini ke situ ternyata satu kampung dikasih obat itu. Bilang wah Oh, setelah dikasih obat itu malah mereka jadi sakit. sakit Dan sakitnya sama. dan itu nggak ada penyakit itu akibat bencana kan. Iya. Ada dokter kan kita bawa. Coba lihat obatnya. Obat apa ini nggak pernah masuk di kita ini. Akhirnya disimpulkan itu ngetes obat. Oh, ini dokter yang bicara ya ini? Ya, karena saya kan ada dokter ikut ya. Ternyata iya bahaya juga ya Om ya. Bahaya juga. Dan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya memanfaatkan keadaan seperti itu. Benar. Jadi emang kalau kayak seperti itu network itu penting gitu. Iya. Terus yang saling lapor. Jadi saya bilang Saling menjaga ya. ya saya mau ke sini ya. Saling kontrol ya. Saya mau ke sini bawa ini nih. Kalau jam sekian nggak ada, nah semua ngasih tahu tuh. Gue bawanya makanan, gue bawanya alat ini gitu kan. Jadi oke, kalau udah selesai besok saya pulang. Oke gitu kan. Nah yang itu enak banget kalau udah kayak gitu. Iya. Cuman soalnya ada aja yang nakal itu jahat malah. Iya, itu jahat itu. Jahat. Ya ampun itu. Ya, oke Om, terima kasih banyak. Nah, ini banyak pelajaran yang kita petik dan banyak mungkin yang bisa kita renungkan ya dari. Oh, apa itu? Om Ade kan punya keahlian baru, Apa itu? membedakan bau. Apa itu? Ya saya dapat ini baru sejak di tsunami itu. Apa itu Om? Saya bisa ngebedain bau mayat orang, bau sapi, bau anjing, bau itu saya bisa. Itu beda semua tuh. Tapi karena waktu itu Ini mohon maaf nih, bau dari, mohon maaf ini sudah menjadi mayat ya Om? Ya, itu bau mayat manusia, mayat sapi, mayat apa tuh saya tahu. Sampai sekarang. Dan itu berguna gitu. Kalau saya kemana-mana suka saya pakai tuh. Gitu kan. Orang bilang anjing. Ada anjing gitu. Itu memang beda ya Om ya? Beda. Beda. Tapi saya susah mendefinisikannya tuh seperti apa susah orang itu abstrak ya. Iya kayak Cuman gitu paling ya. bau aja orang gitu.
Itu indera nggak terlihat kan ya, Ah. indera penciuman kan Iya, ya. susah. Mau bilangnya gimana ya rasanya ya? Lu cium sendiri lah. Tapi yang paling bau apa tuh? Orang, manusia. Manusia ya. Karena makan apapun kayaknya ya. Iya Kalau sapi kan rumput doang gitu Hmm. ya. Iya. Bisa tuh. Kalau gara-gara itu di sana berapa bulan kebiasaan kan. Wah, ini ada nih sekitar sini nih, pasti ada gitu. Cari ada. Kadang di atas pohon, di atas mana gitu. Wah, ini lumayan burung nih, gitu ya. Ya, Ya. ah, ini bukan orang, ini mah binatang, ini mah sapi gitu atau anjing gitu kan. Beda dia. Iya, terima kasih banyak Om. Sekali Sama. lagi terima kasih. Kami diberikan waktu dan tempat dan jamuan yang istimewa sekali. Wow. Terima kasih banyak. Semoga kapan-kapan kita bisa mampir lagi dan Amin. kita bisa ngobrol lagi ya Om ya. Bisa yuk, Oke. yuk. Oke, sampai di sini dulu Sobat Jelajah Malam semuanya. Saya Bade dan Om Ade masih di Jelajah Malam. Sampai jumpa di video Sampai jumpa. berikutnya.